Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Rika Puji Astuti dari kelas 11 IPS 2 SMA Negeri 1 Ngontaranadi. Nah, di video kali ini aku tuh akan menjelaskan tentang manfaat aktivitas fisik secara teratur. Nah, sebelumnya di dalam aktivitas fisik itu kan ada banyak. Sebelumnya kalian tahu nggak sih yang dinamakan dengan kesehatan atau makna dari kesehatan? Nah, kesehatan itu adalah bagian penting atau bagian utama di dalam kehidupan kita. Nah, karena kesehatan itu kan bagian utama, jadi tuh kita harus menjaga dengan sebaik-baiknya. Nah, ada juga yang dinamakan atau yang dimaksud dengan kesehatan pribadi. Nah, apa sih kesehatan pribadi itu? Kesehatan pribadi adalah kesehatan diri kita sendiri atau kesehatan kita masing-masing ya. Nah, di dalam kesehatan pribadi itu ada 4 faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama adalah faktor aktivitas fisik atau olahraga. Yang kedua, pola makan atau gizi. Yang ketiga, kesehatan. Dan yang keempat adalah penyakit. Di dalam kesehatan pribadi itu, kan ada banyak faktor ya, dan salah satunya itu adalah pola hidup sehat. Nah, sebelumnya apa sih pola hidup sehat itu? Pola hidup sehat adalah kegiatan di mana itu mencakup semua aspek kehidupan kita, dan itu tuh termasuk dari makanan, minuman, nutrisi yang kita konsumsi, dan kehidupan kita sehari-hari. Nah, kesehatan itu kan dambaan kita semua ya, jadi kita itu harus menjaganya dengan pola hidup yang sehat. Nah, pola hidup sehat itu bisa kita tinjau atau kita lihat dari beberapa segi. Nah, segi yang pertama itu adalah pola aktivitas fisik atau olahraga. Nah, sebenarnya apa sih pola aktivitas fisik itu atau olahraga? Apa penting sih itu? Nah, pola fisik atau olahraga itu sangat penting bagi kita. Nah, karena dengan kita berolahraga, otot dan tubuh kita itu bergerak, denyut jantung itu akan meningkat dan akan menyalurkan oksigen ke seluruh tubuh kita dengan baik jika kita itu berolahraga secara teratur. Nah, dengan kita berolahraga secara teratur, di dalam aktivitas fisik ini dapat digolongkan menjadi 3 faktor atau 3 bagian ya, yang faktor pertama atau bagian pertama itu ada aktivitas fisik ringan. Aktivitas fisik ringan ini tidak memerlukan banyak energi. Jadi di dalam aktivitasnya ini kita tidak akan mengalami perubahan dalam pernafasan ataupun di dalam perubahan pertahanan kita. Aktivitas fisik ringan ini aktivitasnya itu seperti aktivitas kita sehari-hari. Contohnya mengasuh adik, mencuci pakaian, mencuci piring, berdandan, berjalan. Nah, itu kegiatan kita sehari-hari. Nah, yang kedua ada aktivitas sedang. Aktivitas sedang ini memerlukan tenaga yang intens. Contohnya kita itu melakukan lari-lari kecil, berenang, tenis meja, bermain dengan hewan peliharaan mungkin yang punya. Itu namanya aktivitas sedang ya. Dan yang ketiga ada aktivitas berat. Aktivitas berat ini memerlukan tenaga atau mengeluarkan energi. Jadi itu bisa membuat kita berkeringat dan itu bisa menyebabkan perubahan dalam pernafasan ataupun kelenturan ya. Dan contohnya itu berlari, bela diri atau taekwondo, pencak silat ataupun yang lainnya itu yang memerlukan tenaga sangat banyak dan itu menguras tenaga kita. Nah, di dalam aktivitas fisik ini mempunyai manfaat dalam jangka panjang. Nah, kalau manfaat dalam jangka panjang ini kan kalau diuraikan sangat banyak ya manfaat, dan kita cukup ketahui manfaatnya itu dalam jangka panjang itu apa saja sih. Nah, manfaat yang pertama adalah mengontrol berat badan. Yang kedua adalah meningkatkan semangat atau mengurangi stres. Nah, yang ketiga itu ada meningkatkan energi.
dengan berolahraga kita itu kan menjadi kuat. Nah, banyak energi yang kita dapatkan dari berolahraga itu. Nah, salah satunya itu dengan berolahraga kita bisa menyelesaikan tugas-tugas kita itu dengan baik. Nah, dan yang keempat adalah memperbaiki kualitas tidur. Nah, dengan berolahraga dengan baik itu tidur kita itu jadi tidak terganggu. Dan jangan sesekali ya kalian itu berolahraga di larut malam, karena dengan olahraga terlalu larut malam itu akan menjadi kita tegang dan kita itu susah tidur, atau keterbalikan dengan olahraga yang teratur. Nah, dan yang kelima, manfaat yang kelima ini adalah memperlancar sistem reproduksi. Nah, karena sistem reproduksi itu dapat dijaga juga dengan berolahraga dengan baik. Nah, yang keenam adalah menyenangkan. Olahraga itu menyenangkan jika kita itu lakukan dengan senang hati. Nah, yang ketujuh itu mengurangi resiko terkena penyakit kronis. Dan yang manfaat yang kedelapan itu meningkatkan kebugaran. Dengan kita berolahraga, kita itu akan terasa bugar tubuhnya, terasa sehat, lebih baik dari sebelumnya gitu. Dan yang kesembilan itu bisa meningkatkan, menyehatkan denyut jantung dan juga pembuluh darah kita. Yang kesepuluh itu meningkatkan kesehatan fisik. Dengan kita berolahraga, kesehatan fisik kita ini akan terjaga terus-menerus. Dan yang ke-11 adalah mencegah gangguan metabolisme. Itu yang ada ya manfaat yang ke-12. Manfaat yang ke-12 ini biasanya sering banget dicari tanpa kita harus ke salon. Beraktivitas fisik ini atau berolahraga ini juga bisa nih buat kita awet muda. Nah, dengan kita berolahraga itu kan meningkatkan dan melancarkan peredaran darah ya. Dengan peredaran darah itu bisa membuat tubuh kita itu berbeda. Kita itu lebih awet muda, bisa juga lebih cantik, dan tampilan kita itu pasti akan berbeda dengan orang-orang yang jarang berolahraga. Nah, yang ke-13 adalah meningkatkan imunitas atau kekebalan tubuh. Nah, yang ke-14 adalah meningkatkan penurunan penyakit kardiovaskular. Dan yang ke-15 itu menurunkan resiko diabetes. Nah, yang ke-16 ini mengurangi resiko kanker. Jadi dengan beraktivitas fisik ini kita itu jadi terhindar, ataupun orang-orang itu berkurang yang terkena penyakit kanker. Nah, contohnya itu salah satunya kanker usus, dan juga ada kanker payudara bagi wanita. Kalau kanker usus itu kanker usus besar. Nah, yang ke-17 itu adalah mengurangi resiko osteoporosis dan penguatan tulang. Nah, osteoporosis itu kan penyakit tulang ya, tulang-tulang kita, persendian kita. Nah, dengan kita berolahraga secara teratur, persendian kita itu sudah terlatih dan sudah sehat karena kita itu sudah melakukan aktivitas fisik dari setiap harinya atau berolahraga setiap harinya. Itu juga akan menyehatkan tulang-tulang kita, persendian kita. Jadi otot-otot kita itu bisa kuat. Nah, itu yang ke-17. Nah, yang ke-18 adalah peningkatan kesehatan psikologis. Nah, yang ke-19 atau yang terakhir ya ini, meningkatkan kesehatan otak. Nah, itu tadi manfaat jangka panjang dari aktivitas fisik teratur. Nah, sekarang ada cara untuk mengetahui apakah aktivitas fisik yang telah kita lakukan atau olahraga yang kita lakukan itu benar atau tidak. Nah, caranya itu ada 3 cara ya. Cara yang pertama adalah mengecek denyut jantung setiap pagi. Jadi kalau denyut jantung kita itu yang normal 60 kali per menitnya. Jadi kalau itu denyut jantung kita setiap pagi setelah melakukan aktivitas itu menjadi bertambah, itu ada yang salah dengan olahraga yang kita lakukan. Nah, yang kedua itu apakah kalau kita ini bangun tidur ya, kita itu merasakan sakit-sakit badannya atau gimana. Itu ternyata salah dalam pemilihan olahraga atau aktivitas yang kita lakukan tadi. Nah, dan yang ketiga itu adalah pemeriksaan suhu tubuh dan
pemeriksaan tekanan darah. Jadi pemeriksaan itu dilakukan sebelum beraktivitas fisik dan sesudah. Dan jika sesudah dan sebelum aktivitas fisik itu tekanan darah dan suhu tubuhnya itu berbeda, berarti aktivitas fisik yang kita lakukan itu salah dan itu tidak baik untuk diri kita ya. Nah, itu tadi 3 cara untuk mengetahui apakah olahraga atau aktivitas fisik kita ini benar dalam diri kita atau benar untuk dilakukan kita. Nah, sekarang aku mau ngasih tahu nih apa saja sih penyakit kronis itu, macam-macam penyakit kronis itu apa saja sih, dan macam-macam penyakit kronis ini ada banyak. Nah, aku sebutin aja ya macam-macam penyakit kronis itu apa saja. Nah, penyakit kronis ini macamnya ada yang pertama, tekanan darah tinggi. Nah, yang kedua itu ada sindrom metabolik. Nah, yang ketiga itu ada masalah kesehatan tulang dan otot. Yang keempat, resiko terkena kanker ganas. Yang kelima itu sakit jantung. Yang keenam ada obesitas. Yang ketujuh adalah diabetes tipe 2. Ini yang kedelapan adalah depresi. Nah, itu tadi tuh adalah macam-macam penyakit kronis ya. Jadi tuh banyak banget penyakit kronis yang bisa ditimbulkan karena kita itu kurang berolahraga, kurang aktivitas fisik secara teraturnya. Nah, itu sangat bahaya banget, dan itu jadi kita tuh harus menjaga kesehatan tubuh kita masing-masing ya teman-teman. Dan tadi tuh yang pertama udah ada pola aktivitas fisik yang secara teratur ya, atau berolahraga tadi. Dan ini yang kedua adalah pola atau kebiasaan makan. Nah, sebenarnya kalian tahu nggak sih pola makan itu apa? Makna dari pola makan ataupun arti dari pola makan itu apa? Nah, pola makan itu adalah cara yang ditempuh seseorang atau kelompok atau takaran yang harus diketahui mereka, seberapa banyak makanan ataupun minuman ataupun nutrisi yang harus dikonsumsinya. Nah, di dalam pola dan kebiasaan makan itu ada komponen-komponen yang sangat penting ternyata, dan ini komponen sangat penting ini ada 5 komponen ya yang sangat penting dalam kita, yang harus kita atur dalam pola dan kebiasaan makan kita. Nah, komponen atau itu yang pertama ada protein, lemak, karbohidrat, mineral, vitamin, dan ada juga komponen tambahannya yaitu ada air dan oksigen juga. Nah, aku jelasin ya, protein ini tuh bisa mengganti ataupun membentuk jaringan-jaringan kita yang sudah rusak. Jadi protein ini tuh makanannya apa saja sih? Nah, makanan yang harus kita konsumsi untuk membentuk protein tadi itu adalah ikan, daging, ada susu, tahu, tempe, dan lain sebagainya. Dan nah, yang kedua ini ada lemak ya. Lemak itu adalah sumber tenaga atau sumber pembantunya kita untuk bertenaga. Nah, makanan apa saja sih yang mengandung lemak itu? Ada minyak, keju, mentega, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga itu ada karbohidrat. Nah, karbohidrat ini sumber tenaga yang utama ataupun gizi utama bagi tubuh kita. Nah, apa saja sih makanannya yang harus kita konsumsi untuk melengkapi karbohidrat ini atau untuk membentuk karbohidrat ini? Nah, itu makanannya adalah nasi, jagung, sagu, roti, gula, madu. Itu adalah makanannya, salah satu makanannya, dan itu masih banyak makanan yang lain lagi ya. Nah, yang keempat ini adalah mineral. Mineral ini adalah dibedakan menjadi 2 teman-teman, ada kalsium dan besi. Nah, kalsium ini kan membentuk tulang dan gigi. Nah, contohnya kita harus memakan keju, memakan susu, es krim. Nah, itu bisa pembentukan tulang dan gigi. Nah, yang besi ini adalah membentuk darah. Dan kita itu dengan membentuk darah itu kita harus memakan hati, kita memakan daging, telur, dan lain sebagainya. Nah, yang kelima ini ada vitamin ya. Nah, vitamin ini ada banyak banget. Ada vitamin B1, vitamin B2, B6, B12. Nah, itu vitamin ini tuh menjadi sumber kita. Nah, di dalam vitamin ini juga ada
banyak sekali makanan yang harus kita konsumsi. Nah, di dalam vitamin B1, B2, B6, dan B12 ini kalau kita jelaskan mungkin sangat banyak sekali ya. Contohnya vitamin itu kalau kita mengonsumsi buah atau makanan-makanan yang lainnya. Nah, tadi yang ada faktor komponen tambahannya itu kan ada air dan oksigen. Nah, air ini sangat penting banget bagi kita karena menjaga keseimbangan tubuh kita. Dan oksigen ini untuk kita bernafas sehari-hari. Nah, itu tadi komponen-komponen dalam pola dan kebiasaan makan. Yang kedua itu, yang pertama kan ada pola dan kebiasaan makan. Nah, yang kedua ini ada frekuensi makan. Frekuensi makan ini adalah takaran atau jumlah makanan yang harus kita konsumsi sehari-hari, baik kualitatif maupun kuantitatif. Nah, yang ketiga ada pola istirahat. Nah, pola istirahat ini sangat penting bagi kita. Jadi kalau kita bisa kurang beristirahat, itu akan tidak baik bagi tubuh kita. Nah, yang keempat itu adalah penyakit. Nah, penyakit ini bisa disebabkan dari virus, kuman, bakteri, ataupun penyakit-penyakit berat lainnya. Nah, karena itu kita itu harus bisa menjaga diri kita dengan sebaik-baiknya dengan pola hidup sehat itu tadi. Nah, yang kelima itu tadi adalah kebiasaan buruk kita. Kebiasaan buruk kita itu kan banyak sekali ya, seperti kita itu malas beraktivitas, malas berolahraga, dan masih banyak lagi. Nah, itu tadi adalah komponen-komponen yang harus diperhatikan dalam pola dan kebiasaan makan. Jadi itu kita tuh harus mengetahui apa saja jenis makanan yang harus kita makan, dan itu tuh berhubungan dengan gizi. Dan ada 5 tadi ya jenis makanan yang harus kita ketahui, atau 5 komponen yang sangat penting. Nah, itu tadi sedikit penjelasan dari aku ya tentang manfaat aktivitas fisik secara teratur. Aku belum banyak mengerti tentang manfaat aktivitas fisik secara teratur, dan ini tuh sedikit pengertian yang aku tahu. Jadi kalau ada banyak kekurangan, aku mohon maaf. Dan yang sudah menonton video ini, jangan lupa kalian like video dan subscribe video ini untuk mendukung ya. Kalian juga boleh komen video ini, tapi komennya yang baik-baik. Semoga video yang aku buat ini bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama kalian yang sudah menonton video ini, dan juga aku sendiri. Pesan dari aku, setelah menonton video ini kalian bisa berubah. Jadi kalian tuh bisa sudah mengetahui kan apa saja manfaatnya, terus penyebab-penyebabnya, juga penyakit-penyakit yang mengganggu kalau kita jarang beraktivitas fisik secara teratur. Sedikit video yang aku buat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.